Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil, Mas Broku semuanya dan Mbak Broku semuanya. Karena kemarin itu ada yang komplain mengenai saya bukan Mas Bro tapi saya Mbak Bro. Oke, kita tambah lagi bro. Jadi Mas Bro dan Mbak Broku semuanya, dan Abang Bro, Kakak Bro semuanya, Datok Bro, Nenek Bro, lengkap bro. Oke, jadi di kesempatan video kali ini saya ingin membuat konten lagi mengenai mari kita wujudkan mimpi kita dari beternak ayam kampung. Tidak terlepas kemungkinan mimpi kita akan terwujud dari apa yang kita cita-citakan dari beternak ayam kampung ini. Insya Allah kedepannya pasti akan terwujud. Yang penting selalu tekun, dijalankan dengan niat, tidak lupa kita selalu berdoa dan ikhtiarnya bro. Itu yang paling terpenting dalam dunia ternak ayam kampung, karena tidak menutup kemungkinan dan bisa saja menjadi mungkin apa yang kita angan-angankan dari peternak ayam kampung ini nantinya kita maunya besarkan peternakan kita bisa produksi DOC, kita bisa penjualan telur atau gimana untuk pedaging, ya bisa aja bro. Apa yang nggak mungkin di dunia ini semuanya bisa terjadi bro. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah selalu menonton video saya, channel saya. Berkat teman-teman semuanya, video ini dan channel saya ini bisa berkembang sampai sejauh ini, dan alhamdulillah mendapatkan tanggapan positif dari teman-teman semuanya yang menonton, dan semuanya merasa bahwa bisa mengedukasi untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah bro, itu adalah suatu kebanggaan bagi saya. Saya bisa membagikan ilmu kepada teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman saya di seputar peternak ayam kampung, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang selalu kita sharingkan dan kita bagikan kepada teman-teman kita, agar mereka bisa juga terbantu dengan apa yang sudah kita lakukan di kandang kita dan bisa mereka terapkan di kandang mereka. Itu yang harus kita pentingkan. Dan tak lupa juga, jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya bro, dengan cara like, comment, dan subscribe di bawah. Ada tulisan di bawah itu. Dengan subscribe di channel saya ini berarti teman-teman itu mendukung saya untuk bisa terus berkembang, terus berkarya, terus membagikan ilmu dan informasi di seputar peternak ayam kampung. Oke, terima kasih. Nah, di tempat teman-teman ini adalah ayam AK saya bro, ayam kampung asli, belum ada anakan KUB, karena anakan KUB itu baru mulai kita tetaskan, sudah periode kedua kita tetaskan. Yang pertama baru masuk 2 minggu yang lalu, yang kedua itu saya masukkan itu 1 minggu yang lalu, dan yang ketiga sudah saya masukkan di tadi malam bro. Jadi sudah 3 periode bro, bukan 2 periode. Oke, terima kasih. Nah, jadi dalam beternak ayam kampung apa sih yang nggak bisa? Yang penting teman-teman itu bisa membaca, kemudian bagaimana kondisi pasar di daerah teman-teman semuanya. Insya Allah apa yang teman-teman angan-angankan, apa yang teman-teman impi-impikan dari beternak ayam kampung ini semuanya akan bisa tercapai. Yang penting yang seperti saya bilangkan di awal tadi, bahwa kunci dalam suatu usaha itu adalah tekun, kemudian juga rajin dan ulet, kemudian juga tidak lupa dibarengi dengan doa dan ikhtiar, karena semua itu tidak luput bro, semuanya adalah satu kesatuan untuk mencapai kesuksesan kita dalam beternak ayam kampung. Itu yang harus selalu kita jaga. Kemudian dalam beternak ayam kampung kita tidak mesti harus mengedepankan gengsi, karena gengsi itulah yang akan membunuh diri kita bro. Karena gimana ya, pemuda ataupun kalangan milenial beternak takutnya ya kumuh, kemudian untungnya nggak seberapa, inilah segala macam, banyak kajian seperti itu. Semuanya itu tergantung dari kita sebenarnya bro. Dalam berternak itu tidak mesti kumuh, tidak mesti kotor, semuanya itu bisa kita atur. Yang penting dari diri kita aja bro, bagaimana kita untuk mengatur semua itu. Bisa saja, karena gimana ya, kita mau bekerja ke dunia perkantoran untuk saat ini saya pikir agak sedikit susah. Kenapa saya bilang susah bro? Terus terang, saya ini juga mantan pekerja kantoran, dan saya berhenti dari kantoran, kemudian saya beternak ayam kampung, dan alhamdulillah sejauh ini bisa membantu saya dalam mendapatkan penghasilan di setiap bulannya bro. Karena gimana ya,
Yang penting, itulah saya bilang, yang penting kita selalu pegang manajemen dalam beternak itu. Itu yang harus kita pegang, bro. Karena dalam beternak itu tanpa manajemen itu akan lumpuh, bro. Tanpa manajemen akan lumpuh, bro. Tanpa pengaplikasian akan buta, bro. Jadi seperti itu. Jadi ilmu tanpa adanya untuk pengaplikasian di lapangan itu tidak akan berguna apa-apa, bro. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi kepada dunia kerja seperti tadi, bahwa dalam dunia kerja untuk saat ini agak susah karena semakin hari semakin tambahnya bulan, semakin tambahnya tahun, persaingan dalam dunia pekerjaan itu sangat luar biasa ketatnya, bro. Karena setiap kampus, setiap perguruan tinggi selalu menciptakan generasi-generasi sarjana-sarjana yang baru. Kemudian semuanya gimana ya, ingin mencari dunia pekerjaan. Akhirnya persaingan dalam dunia kerja itu sangat luar biasa. Nah, sebagai seorang pemuda akan lebih baik, akan lebih bagus lagi apabila mampu untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu yang sudah luar biasa, bro. Nah, dalam dunia ternak ini tidak menutup kemungkinan kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, bro. Iya. Kenapa enggak, kan? Kalau kita sudah memiliki produksi, hitung-hitungannya sudah tepat dan kita sudah bisa mengambil karyawan, kenapa enggak? Kenapa enggak kita lakukan itu untuk mengambil karyawan dalam pengolahan, dalam pemeliharaan kandang-kandang kita, bro. Jadi kita tinggal kontrol, itu bisa saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi pesan saya kepada teman-teman semuanya yang masih kuliah, jangan tanamkan ketika selesai kuliah itu mau kerjanya di sini sesuai dengan jurusannya. Karena jurusannya si A, mau kerjanya juga di A. Jurusannya B, mau kerjanya di B. Nggak bisa, bro. Semua itu tergantung nasib, semua itu tergantung pengalaman, semua itu tergantung skill di masing-masing. Nah, maka dari itu pentingnya kita sebagai pemuda, sebagai peternak yang pemuda yang memang ingin mengembangkan suatu usaha, maka ditekunilah suatu usaha itu. Yang penting kuliah itu hanya sebagai formalitas untuk mengambil senjata. Ibaratnya itu ijazah itu adalah senjata kita untuk melamar pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan yang kita inginkan, yang seperti saya bilang tadi, kita jurusannya A, dapatnya A, kemudian kita dapat rezekinya kerjanya juga di bidang itu, ya alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Karena yang sarjana ini banyak, bro. Maka dari itu kita harus bisa memutar otak. Bagaimana peluang apa yang terbesar dalam mendapatkan rupiah. Jadi seperti itulah intinya. Nah, ketika kita menggelar satu usaha, maka dari itu tekuni. Apabila teman-teman mau memilih dalam suatu peternakan, ya silakan untuk beternak. Apabila teman-teman ingin bertani, ya silakan untuk bertani. Karena Indonesia untuk saat ini krisis petani muda, bro. Jadi peluangnya besar, bro. Apalagi pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya untuk membuka, mensupport bagi generasi pemuda itu dalam dunia pertanian dan peternakan. Nah, jadi kesempatan kita, bro. Maka dari itu pengembangan dalam dunia wirausaha itu sangat penting. Yang penting tadi niat, kemudian kita tekun, ulet, dan tidak lupa disertai dengan ikhtiar dan doanya, bro. Itu yang paling terpenting. Nah, oke ya mas broku semuanya. Jadi silakan wujudkan mimpi teman-teman semuanya di bidang apapun itu, peternakan kah, pertanian kah, perdagangan kah, atau apalah yang seperti itu. Silakan dikembangkan, silakan dilanjutkan, ciptakan lapangan pekerjaan, itu yang paling terpenting. Tapi selalu yang namanya proses pasti ada, bro. Di dunia apapun, di dunia usaha apapun, proses itu pasti akan kita lewati. Dari step by step, langkah demi langkah, tahap demi tahap, pasti akan kita lewati. Itu tidak akan lupa. Kemudian dari segi satu masalah ke masalah yang lain juga pasti akan kita hadapi, bro. Itu tidak akan lepas dari semua itu, bro. Tapi selalu yakin bahwa setiap usaha itu pasti ada hasil, bro. Setiap proses yang kita lewati pasti ada hasil yang akan kita dapatkan. Jadi intinya adalah yakin saja dengan apa yang kita kerjakan. Dan kemudian kalau kita memandang bahwa prospeknya bagus, silakan dilanjutkan. Yang penting kalau kita bergerak di dunia peternakan, kita harus bisa melihat tujuan kita ke depannya maunya kemana, yang prospeknya kemana. Kalau pertanian, kalau peternakan, pertanian juga seperti itu. Tanaman apa yang memang masih prospek, kemudian sistem seperti apa yang masih prospek, yang masih banyak dicari orang, dikembangkan. Kemudian perikanan bisa saja, bro, bisa saja. Yang penting semuanya itu tergantung pasarnya lah. Tergantung pasar, tergantung kecerdasan teman-teman semuanya dalam memasarkan produk. Itu saja yang paling terpenting. Oke, mungkin hanya sekian sharing kita hari ini mengenai bahwa
kita bisa mewujudkan mimpi kita dari beternak ayam kampung. Yang penting tadi adalah tekun, kemudian dijalankan dengan niat, dan tidak lupa dengan doa. Dan ikhtiarnya juga harus kita lakukan, bro, karena kita harus ikhtiar dan doa tidak akan terlepas. Jadi seperti itu. Saya akhiri, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa membuka bagaimana pola pikir untuk teman-teman semuanya, bahwa yang muda juga bisa, bro, dalam menggerakkan dunia peternakan, tidak menutup kemungkinan. Jadi seperti itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami Kandang Peternak Gokil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, bro. Mantap.